funny. He's a very funny comic from Indonesia. Please help make a big hand for Panji. Thank you very much. Give it up for your host, everybody. Let's go. How are you guys doing? Doing good? You don't have anything else to do on a Friday night? You guys decided to watch comedy. It's nice to see you guys. I am from Indonesia. Anybody know where that is? Yeah. Oh, thank you very much. She was like, yeah. Obviously. This lady right here, what is Indonesia? It ain't in China. You're a white lady. You should know. Do you know Bali though? Yeah. That's where Indonesia is. Not the other way around. Bali, if you don't know, is just basically a place where white women go to do yoga. That's basically it. I've been doing stand-up here in New York since January, so this is my 9th month being here in New York. And I feel like I look at things here in New York like a local person's perspective. I used to look at New York like I'm a tourist. Let me explain. When I got here, every time I see squirrels, I get excited. Because we're from Indonesia, we don't have squirrels. You know what we have? Poor people. We don't have a lot of squirrels. So every time I see squirrels, I get excited. Oh my God, a squirrel, it's so cute, right? Because I'm a tourist, with a tourist perspective. 9 months in, I look at a squirrel, I feel like squirrels are just rats with better tails. Right? Don't you think so? Yeah? I think we would look at rats differently if it has squirrel's tail. Like, I feel like tails for rodent is like sneakers for people. Right? I mean, you can look like a homeless person from head to your ankle, but if you're wearing Jordans, I'd be like, Terakhir kali gue di sini itu sendirian musim dingin. Sekarang sama abang Mila juga Syirah. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Di belakang gue adalah air mancur. Di tengah-tengah New York ada sebuah taman kecil di mana orang datang ke sini cuma untuk ngelihat air mancur, duduk, makan, minum kopi, ngobrol, baca buku, ngadap air mancur. Jangan-jangan orang-orang New York ini harusnya jadi orang Indonesia. Di Indonesia banyak air mancur kayak gini. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Seperti biasa kita akan ngomongin apa yang terjadi dalam kehidupan gua yang sudah berdomisili di New York dalam 1 minggu ke belakang. Nah, ini minggu yang cukup menyenangkan, cukup seru, ada naik dan ada turunnya. Naiknya dari sisi karir stand up gue ada show di Eastville Comedy Club yang udah ngasih gue pass. Gue manggung hari Jumat, itu adalah kali pertama gue manggung Jumat. Biasanya gue kalau manggung di Eastville tuh Kamis mulu. Terus menuju ke situ gue melakukan persiapan, latihan lah intinya. Jadi gue masuk ke minggu ini udah dengan perasaan menyenangkan lah gitu. Mau manggung di Eastville hari Jumat, gue tahu gue mau keluar untuk lakuin latihan dan segala macemnya. Serunya minggu ini, setidaknya perasaan gue ya, itu dikonfirmasi dengan hari Senin gua sama orang-orang rumah tuh ngeliat pelangi di rumah, dari rumah. Syirah yang teriak ada pelangi di luar, semuanya langsung keluar untuk ngeliat pelangi gitu. Gua ngeliat pelangi, gua ngeliat wow, ini mungkin pertanda bahwa ini akan jadi minggu yang baik gitu. Nah, jadi keadaan kelihatan akan menyenangkan nih. Kami menjalankan hari-hari seperti biasa. Gua nganter anak sekolah, jemput anak sekolah, Syirah tepatnya karena Dipa udah berangkat sendiri.
terus di rumah ngerjain konten, ya gitulah biasa-biasa aja. Sampai akhirnya gue hari Kamis memutuskan untuk keluar rumah, karena Jumatnya gue mesti manggung di Eastville kan. Kamis gue keluar rumah, gue pergi ke sebuah comedy club, namanya The Comedy Shop, di Bleecker Street di Greenwich Village. Gue udah lama gak ke Greenwich Village, sejak gue balik lagi ke New York, bawa keluarga, tinggal di rumah baru, gue belum pernah ke sana. Padahal Greenwich Village tuh area yang sangat stand up comedy banget, ada Bleecker Street, ada McDougal Street yang banyak comedy clubnya. Untuk yang nonton di weekly vlog dari episode pertama pasti tahu signifikansinya jalan tersebut. Jadi gue kesana lagi ngeliat lagi seperti apa. Terus karena gue datang agak kepagian, gue memutuskan untuk makan malam dulu. Gue harusnya ngisi jam 6, tapi gue datang dari jam 4:30 kalau nggak salah. Jadi gue memutuskan untuk makan dulu. Kebetulan nggak jauh dari situ ada tempat makan vegan. Jadi makan di situ, kelar makan masuk nih. Gue mencoba beberapa joke baru yang mau gue pakai di Eastville. Setiap minggu gue manggung, gue berusaha untuk selalu ada setidaknya beberapa joke baru, karena gue tahu akan ada penonton-penonton gue yang ngulang. Kasian kalau mereka ngulang. Kalau ketemu 1, 2, 3 joke yang lama mungkin mereka permisif lah. Tapi kalau semuanya sama, gue takutnya ntar mereka nggak balik-balik lagi. Jadi gue selalu mencoba untuk bikin mereka senang dengan joke-joke baru. Nah, gue nyobain beberapa joke baru tuh di comedy shop. Ngelempar joke, terus ada sesuatu yang aneh. Jadi ada 2 orang datang, duduk nih. Terus ada komedian di atas panggung, lu si ini ya. Jadi ternyata mereka tuh kayak konten kreator terkenal gitu lah. Iya betul gitu. Wow, lagi ngapain di New York, bukannya lu di LA? Iya nih, kebetulan lagi pengen kesini aja. Ada show? Enggak sih, pengen ke New York aja gitu. Oh, oke gitu, selamat datang gitu. Terus gue naik panggung untuk nyobain set gue 5 menit. Terus mereka naik ke atas panggung. Pas kelar acara, pas bubaran, gue disamperin sama mereka berdua. Mereka bilang, tukeran Instagram dong. Nanti kalau lu di LA, hubungin gue aja, gue biasa organize acara juga gitu. Terus gue bingung, karena menurut gue gak pecah-pecah banget gitu. Karena mereka gak kegitu kayak yang lain. Cuman gue doang yang digituin. Kenapa mereka gitu ke gue? Apakah mereka tahu gue siapa? Tapi mereka nggak ngelihat gue tuh nggak kayak ini si ini gitu, nggak kayak gitu. Dan nama gue juga, gue cuma nyebut Panji kan. Apakah mereka gue juga nggak ngerti. Tapi mereka nanya Instagram gue apa, terus gue kasih Instagram gue follow mereka balik. Tapi sampai sekarang gue masih kenapa kayak gitu ya. Terus gue ketemu salah satu komedian teman gue namanya Hamzah Aziz. Gue agak nggak kenalin karena dia tadinya agak jenggotan gitu. Dia pernah nongol di beberapa konten menjadi lucu. Kalau lu ngeliat ada kayak orang Arab gitu, rambutnya gondrong, selalu pakai topi, terus udah gitu jenggotnya tebel, tuh namanya Hamzah Aziz, orang Islam yang ngelatih tenis. Yang suka nonton konten menjadi lucu eksklusif untuk para member, mungkin pernah ngeliat dia. Gue memang rutin ngerilis klip-klip open mic gue ke YouTube, tapi hanya eksklusif untuk member. Jadi kalau lu ikutan membership, dari yang paling murah pun 30.000 kalau gue nggak salah, itu udah dapat akses untuk ngeliat video-video tersebut. Nah, ketemu sama Hamzah, tapi dia cukur gitu, gue hampir nggak kenalin. Terus udah gitu dia bilang, gue suka joke lu yang terakhir, lucu banget gitu. Oh ya udah lama nggak ketemu sama lu, iya gitu. Terus kita cabut lah. Abis itu gue ngejar ke Producers Club Theaters, karena mereka tiap Kamis selalu ada acara kan. Jam 6 mereka ada open mic, jam 7 ke 8, 8 ke 9, 9 ke 10 mereka punya live stream Thursday. Jadi intinya sih open mic, tapi di live streamingin lewat akun Mike Tap NYC. Terus gue mampir ke sana untuk nyobain set gue. Terus gue naik, nyobain joke gue. Ada beberapa joke yang lain lagi yang gue cobain. Salah satunya gue nyobain joke ini. Gue bilang, setelah lama di New York gue sadar satu hal. Pertama-tama gue sadar New York tuh banyak banget komikannya, tapi nggak banyak desainer poster, karena posternya jelek semua, gue bilang. Do you know what I noticed though? You guys might be offended by this. This is what I noticed about being in New York. New York has a lot of comics, but not a lot of good poster designers. Yeah? You know, all the posters for stand-up gigs are shitty. I was like, what's wrong? It's like they don't know how to use Canva. Do you guys even know Canva? Yeah. Hey man, we're stupid here. Yeah.
Terus mereka ketawa. Tapi ini kayaknya cuman beat yang gue bisa pakai internal deh di open mic atau apa, karena mungkin penonton umum nggak relate. Udah nih, udah latihan, terus gue pulang, terus Jumatnya gue tadinya mau latihan dulu ke sebuah open mic sebelum show, tapi nggak keburu karena di rumah gue ada masalah. Nanti gue ceritain habis ini. Tapi akhirnya gue datang ke sana. Nah, yang menarik adalah ada Reza Rahadian dan manajernya Arya. Mereka memang lagi di New York. Mereka udah bilang sama gue, gue bakal ke New York tanggal sekian sama tanggal sekian. Nanti gue kabarin, kasih tahu gue pengen nonton lu. Nah, kebetulan pas mereka datang, pas gue lagi mau ada show. Terus gue bilang, lu kalau mau nonton aja kabarin gue gitu. Oh iya, terus mereka datang. Terima kasih. Sama-sama dong. Abis nonton Panji Lu tuh emang lu bilang ke sini bahwa lu emang sengaja datang untuk nonton gue dari Oh Jakarta. iya dong, dari Jakarta kita Gila. jauh terbang ke New York. Banyak Cuman buat banyak duit Anda ya? enggak kan Anda yang bayar. Oh iya benar. Iya, saya kan penontonnya bayaran. Duit mendarat darurat. Thank you Bapak bisnis kelasnya. Waktu kemarin itu yang nonton gue di Eastville kayaknya ada 30 orang, 9 diantaranya orang Indonesia. Jadi cukup menarik lah. Jok-jok gue kena, gue seneng banget sih. Itu salah satu set yang oke menurut gue. Abis itu gue senang bisa menghibur beberapa orang Indonesia. Ada beberapa yang naik mobil atau naik bis dari Washington DC 3 jam untuk ngeliat gue show. Jadi gue senang dan ya tersanjung lah mereka mau niat sejauh itu untuk nonton gue dan selalu pengen ngasih yang terbaik. Tapi highlightnya sebenarnya kehadiran Reza. Ada Reza sama Arya di situ. Happy sih gue. Dan kami sempat ngomongin soal mendarat darurat gitu. Reza bilang dia suka banget sama film Mendarat Darurat. Dia menyayangkan promonya. Terus dia bilang dia sempat ngobrol sama Pak Manoj. Terus intinya adalah Pak Manoj ngerasa kayaknya promonya cukup, cuman produknya segmented banget. Nanti kita akan bahas lah. Gue janji sama followers gue, subscriber gue tepatnya, bahwa gue pengen ngebahas soal Mendarat Darurat, tapi dari sisi marketing. Kebetulan udah lama nggak bikin MVP, marketing versi Panji, konten di YouTube gue yang ngomongin soal marketing. Sekalian aja kita ngomongin soal Mendarat Darurat dari sisi marketing. Tapi itu ntar. Jadi udah gitu Sabtu minggunya juga happy karena gue sama keluarga ke Manhattan karena lucu untuk orang Queens kayak kami pergi ke kota tuh wisata. Nggak gitu nggak kayak orang yang di Depok atau orang di Bekasi atau orang di Bintaro gitu, kayak pergi ke kota tuh nggak kayak wisata, pergi ke kota tuh kayak ya udah emang ya ke kota aja gitu. Ya nggak sih, ke Sudirman gitu, ke Jakpus gitu. Tapi kalau dari Queens tuh setiap kali gue ke Manhattan tuh rasanya kayak liburan gitu. Mungkin lebih mirip kayak orang Bandung ke Jakarta. Atau orang Bogor, kota Bogor gitu ke Jakarta gitu. Tapi ya senang gitu karena jalan-jalan. Manhattan itu kan adalah New York yang ada di persepsi orang-orang gitu. Kayak gue kasih lihat klip di Queens atau di Brooklyn, atau gue belum pernah ke Bronx. Tapi nggak kayak New York yang ada di kepala orang kan. Jadi seru juga sempat jalan ke sana. Nah, dari sisi karir menyenangkan. Sekarang gue mau ngebahas dari sisi kami sebagai keluarga yang baru pindah ke New York. Tapi sebelumnya Adit Jawa, editor gue, mau berkesenian dengan ngasih birol-birol dulu. Nah, judul video YouTube ini kali ini adalah Rumah Baru Rumah Lama. Dan memang itu cara menggambarkan yang tepat karena rumah kami di Queens di Bayside ini memang rumah baru kami. Kami pindah ke sini. Ini rumah baru nih, kosong. Sempat nggak ada kursi, jadi kalau makan berdiri kayak lagi kondangan, lama-lama diisi gitu. Jadi emang rumah baru. Tapi rumahnya rumah lama, alias rumahnya rumah tua. Sebenarnya dari awal gue udah memperkirakan bahwa pasti ada hal-hal yang baru ketahuan setelah kami masuk. Tapi gue nggak nyangka se-ekstrim ini. Ada beberapa kejadian. Pertama, ini kan udah mau masuk ke fall ya, ke musim gugur. Jadi suhunya udah turun. Cuman masih belum konsisten, kadang panas, kadang kayak kemarin itu 11 sampai 18 derajat Celcius, paling tingginya 18. I'm not allowed. Very sorry, I didn't know. I'm sorry.
buntutnya dikerjain di rumah juga. Di dekat Halim 9 bulan. Oke, jadi tadi gue lagi ngomongin bahwa udah mulai masuk ke musim gugur, tapi suhunya masih nggak konsisten. Jadi kayak tadi pagi aja gue antar sekolah anak, itu suhunya ada di 13 derajat Celcius. Kemarin ada di 18, paling panas 21. Nah tapi ada satu hari suhunya tuh langsung turun di 11 derajat Celcius. Kedinginan dong satu rumah. Terus Mila nanya gimana cara nyalain heaternya. Terus telepon agentnya, telepon yang orang dari landlordnya, dikasih tahu bahwa perapian di bawah tuh mesti dinyalain. Jadi di bawah itu ada namanya boiler room. Boiler room itu ada ruangan di mana tungku tuh ditaruh di situ. Tungku untuk pemanas sama tungku untuk air panas. Jadi ada dua, kayak ada satu tabung gitu. Untuk air panas. Jadi kalau kita nyalain air panas, nanti api di dalam tabung itu yang akan nyala untuk manasin air. Ada satu lagi tungku perapian yang kalau dinyalain di bawahnya tuh kelihatan tuh ada api. Nah nanti apinya itu akan manasin air, tapi airnya beda, bukan air yang untuk ke kamar mandi atau toilet, tapi pipa air yang ada di heater di samping-samping gitu. Ada deh, nanti gue coba untuk kasih lihat. Nah, abis dinyalain, suhu mulai naik, tiba-tiba ada air nyemprot dari salah satu bagian heaternya. Sebenarnya air apaan ya? Pas gue intip ternyata ada yang bocor. Manggillah tukang benerin, ternyata nggak bisa dibenerin, udah dilas dan segala macam, kebocorannya ternyata nggak bisa, akhirnya mesti ganti. 你如果我为ganti dengan yang baru, dicopot tuh yang lama, besoknya baru datang, baru bawa alat barunya. Jadi selama 1 hari pada kedinginan, tapi untung kan ada AC ya, AC jendela yang waktu itu gue kasih lihat, gue pasang, itu suhunya dinaikin biar nggak terlalu kedinginan. Tapi ketika di ruangan-ruangan yang nggak ada AC-nya jadinya dingin. Terus besoknya dibenerin nih, diganti dengan heater yang baru lah, alat baru gitu. Udah nih dipasang nih, orangnya tinggal. Tiba-tiba ada suara gitu, kayak ada sesuatu yang meletus gitu. Pas gue turun ke bawah, gue panik karena di perapian itu kan, perapiannya kan nyambungnya ke pipa airnya kan panas. Terus udah gitu nanti disebarin ke seluruh rumah lewat pipa-pipa yang ada di samping-samping gitu, panel-panel samping. Ternyata bocor. Terus udah gitu keluar uap gitu, gue panik banget. Harusnya gue tahu bahwa itu uap ya, tapi gue memperlakukan itu seakan-akan itu kayak asap gitu. Asap dan uap kan 2 hal yang berbeda. Gue panik banget itu. Buka jendela biar uapnya keluar, terus gue panggil lagi tukangnya balik lagi. Ternyata ada lagi masalah yang rusak. Ternyata pompa air yang nempel ke tungku perapian untuk air panasnya rusak, mesti diganti. Besok baru diganti lagi. Udah nih air selesai. Jadi tukang tuh bolak-balik tuh. Sebelumnya kan ada bocor tuh, kalau lo ingat episode sebelumnya kan ada bocor tuh. Bocor udah dibenerin, ternyata pemanasnya rusak. Udah nih, udah lewat semua ini. Kemarin di hari Minggu di New York itu ada hailstorm. Hailstorm itu hujan badai, tapi dia numpahin bongkahan es gitu. Kadang-kadang pernah terjadi soalnya di Indonesia. Tapi gede banget. Tiba-tiba bocor rumah gue. Bocornya parah gitu. Pertama 1 titik. Terus gue juga taunya, gue lagi di laptop tiba-tiba kayak ada bunyi air tumpah. Terus gue refleks gue pertama, gue ngecek ke boiler roomnya kan, takutnya si pipa pompanya itu rusak lagi. Pas gue lihat ada air tumpah tapi datangnya dari atas. Gue bilang di mana? Gue naik ke atas, ternyata dari ruang tamu gue ada air bocor, parah banget tumpahnya. Gue taruh dong kayak kaleng gitu, kaleng bekas cat gitu. Baru selesai gue taruh, bocor lagi 1 lagi. Gue taruh lagi situ, bocor lagi. Total ada kayak ada 5 titik kebocoran di rumah situ. Terus temboknya udah mulai basah. Ya itulah kendalanya rumah baru kami, rumah lama.
Sehingga banyak yang mesti dibenerin, banyak yang mesti dirapihin. Ini akan makan waktu mungkin setahun sampai kami benar-benar selesai ngeraba apa yang jadi masalah dari rumah ini. Ini baru masuk ke musim semi, belum ketemu musim dingin. Kalau udah mulai musim salju, baru kelihatan lagi nih ada masalah baru gitu. Gue aja udah diwanti-wanti, bentar lagi pas udah mulai masuk musim salju lu mesti beli garam. Garamnya itu dipakai untuk garamnya disebar di jalan supaya ketika es turun, esnya cepat mencair. Karena kalau enggak esnya numpuk. Di New York kalau lagi badai salju, itu dari nggak ada salju sampai sepinggang tuh bisa cuman hitungan 4 jam. Cepet banget salju. Mobil tuh bisa kekubur sama salju. Gila lah kalau lagi badai salju. Nah terus kan bayangin gue keluar rumah kalau ada salju setinggi pinggang, anak-anak kan jadi nggak bisa keluar. Gara-gara ketutup gitu. Jadi mesti beli garam untuk nyebar-nyebarin kemanapun area kami jalan. Habis itu nanti disebarin, kalau ada tumpukan salju mesti disebarin lagi, mesti diserok dan segala macam. Alat seroknya sih ada, tapi itu baru yang kami tahu. Yang kami nggak tahu ini yang mesti diwaspadain gitu. Belum lagi yang kaitannya sama rumah gitu. Nanti rumah kalau misalkan kena dingin yang teramat tuh apa yang terjadi gitu. Ya gitulah. Rumah barunya rumah lama. Tapi sesuatu yang sudah diprediksi, cuman namanya juga prediksi ya, dengan realitanya itu kadang-kadang deket, kadang-kadang jauh. Jadi ya, namanya juga berjuang. Itu aja dari gue, makasih banyak udah nonton episode kali ini. Episode minggu depan cukup seru, ada banyak kegiatan, ada banyak keseruan, dan ada topik lagi terkait menjadi warga New York City yang pengen gue bahas. Tapi itu untuk minggu depan. Untuk sekarang terima kasih banyak, dan jangan lupa Komodo Menuhi Store 4 Desember 2022, tiket di loket.com, dan seperti yang sudah diumumin di Comika Day, ada live streamingnya. Untuk yang pengen sekedar nonton Komodo Menuhi bisa lewat live streaming. Untuk yang pengen experience Komodo Menuhi Store di Istora Senayan bersama 7.500 orang lain, bersama dengan komika-komika nasional yang lu lihat di kanan kiri lu, ngerasain untuk di crowdwork sama gue. Karena gue komunikasi sama penonton tuh bukan cuma yang di depan, yang di pojok-pojok juga gue aja ngomong. Kalau pengen experience komedi, datang langsung ke Istora Senayan Jakarta. Makasih banyak, bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini, dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership, dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silakan mampir ke home, klik join. Ada ibu-ibu santai banget berhentiin mobil tengah jalan. Santai aja, bener-bener tengah jalan. Gue mau ngerekam tapi takut diomelin sama si ibu. Tapi anjing santai gila. Di belakang mobil pada berhenti nungguin dia doang itu. Nah tuh, denger gak? Gue coba jalan ya, biar lu bisa lihat. Mobil itu tuh santai aja, gak ada apa-apa.